Nah, perintah undang-undang itu ketua umum Peradi itu harus dipilih oleh para advokat, bukan organisasi. Artinya oleh anggota. Ya. Gitu. Nah, untuk Simon gara-gara dia tidak mau itu, Ya. maka Bang Buyung melaksanakan kongres. Ya. Didukung oleh 4 organisasi, yang didukung oleh IKADIN, didukung oleh IPHI, didukung oleh Himpunan Advokat Syariah Indonesia, didukung juga oleh HAPI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. Ya. Sehingga 8 organisasi ini yang 8 sana pihak ke Peradi, yang 8 organisasi pihak ke KAI. Ya. Nah, Bang Buyung lah berdirinya KAI, akhirnya ditunjuklah pecah, Peradi itu jadi pecah. Cuman Ya. Bang Buyung tidak mau menamakan Peradi, tapi menamakan Kongres Advokat Indonesia dengan ketua Hmm. umumnya Indra Sanul Lubis. Oh. Nah, itulah akhirnya berdirilah sampai sekarang. Berdirilah ada Peradi, ada KAI. Cuma Ya. ujung-ujungnya sekarang timbul kayak sudah Ya. menjamur organisasi advokat itu. Bahkan menurut data dari Mahkamah Agung ada 90 organisasi advokat sudah. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025. Dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi. Dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menampilkan para tokoh advokat yang bisa menjadi pertimbangan oleh publik karena saat ini banyak tokoh advokat yang disorot perannya. Nah, selain akan kami tayangkan secara digital, akan kami muat di Majalah Politik Indonesia edisi Mei 2025, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Haji Hirman Kadir SHM Hum. Beliau adalah salah seorang advokat senior. Apa kabar Pak Hirman? Baik, alhamdulillah Mas. Ya, Pak Pak Irman Kadir ini menyelesaikan S1 di Universitas Pancasila, kemudian Ya, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan S3 di Universitas Jayabaya. Dikenal ya, sebagai advokat senior sekaligus politisi, pernah menjadi anggota DPR RI. Saat ini ya. memimpin Office Hirman Kadir and Partner dan terus berkarya di dalam dunia hukum Indonesia. Nah, Pak Irman mungkin bisa cerita perjalanan karir sampai saat ini sebagai advokat, sebagai politisi, sebagai tokoh masyarakat. Silakan, Pak. Jadi saya itu awal karir saya itu pertama kali menyelesaikan sarjana hukum dulu ya Mas ya. Ya. Hukum di Universitas Islam. Begitu selesai saya ikut pendidikan advokat di Hmm. Kalabahu namanya, Kalabahu. Ya. Karya latihan bantuan hukum Ya. LBH Jakarta.
Hmm. Di situ saya dididik oleh senior-senior saya, Mbak Nur Sabani, Todung Mulya Lubis, Abdul Hakim Baru dan Setara. Mereka adalah guru-guru saya yang mendidik saya jadi advokat. Terus saya magang di kantor advokat namanya Alba Law Office. Hmm. Alba Law Office itu alumni LBH Jakarta Law Office. Ya. Nah, di situ saya magang kurang lebih saya 1 tahun ya. Ya. Berkarir di situ, magang. Dan alhamdulillah memang di Law Office ini limpahan-limpahan perkara dari LBH Jakarta banyak sekali ke kantor pengacara ini. Karena senior-senior saya ada alumni LBH Jakarta gitu loh Mas. Ya. Nah, saya di situ. Nah, setelah itu saya buka kantor sendiri. Setelah magang Ya. setahun, saya buka kantor sendiri namanya Law Office Herman Kadir. Ya. Sekitar tahun 91 saya udah buka sendiri, 92 Ya. lah ya. 92 saya udah buka sendiri. Terus ya banyak perkara-perkara yang saya tangani yang cukup besar. Ya. Mulai dari perkara yang besar pertama itu perkara korupsi faktur fiktif namanya. Oh. Perpajakan, Ya. tindak Ya. pidana Ya. perpajakan sebenarnya. Ya. Itu saya udah nanganin perkara faktur tahun 94-95 ya itu waktu itu. Ya. Itu perkara fiktif nilai korupsi perpajakannya hampir 96 miliar waktu itu. Ya. Nah yang kedua saya juga pernah nanganin perkara yang namanya pembobolan BNI 1,7 triliun. Oh. Dulu pernah saya tangan itu udah pilar sekali itu. Ya. Luar biasa itu saya Ya. hampir setiap 5 menit saya diwawancari wartawan itu baik lokal maupun Ya. nasional. Ya. Itu perkara yang cukup besar Mas karena Ya. kerugian negara tuh 1,7 triliun. Bayangin itu waktu itu di tahun 2003 itu. Ya. Nah, itu saya tanganin itu. Yang ketiga saya nanganin perkara yang namanya Rohmin Dahuri. Nah, Menteri Kelautan pada itu cukup besar juga. Ya. Saya adalah ketua timnya pada waktu itu. Memang ada beberapa teman banyak lihat ada Pak Segap, tapi dia masuk belakangan ya. Ada Ibu Rini. Tapi awalnya saya dulu. Ya. Itu perkara KPK yang baru-baru mulai itu Mas. Ya. Yang ketuanya Pak Ruki. Iya Pak Ruki. Ya. Pertama kali Pak Ruki itu. Saya udah nanya perkara itu. Gitu. Jadi banyak lah kalau bicara perkara-perkara besar, saya udah pengalaman menangani itu. Ya. Termasuk sidang di sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, saya udah banyak tangani ini. Sengketa legislatif waktu saya masih di PAN itu saya hampir semua perkara Partai Amanat Nasional yang ada di MK itu saya nangani, saya tuh selalu jadi hukumnya. Kongres Advokat Indonesia, wadah pemersatu advokat berjuang yang bebas mendiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Baik Pak, mungkin apa yang berkesan dan bagaimana menjalankan bersama-sama sambil berpolitik Pak? Artinya sambil menjadi politisi dan advokat. Ya, artinya gini, seorang lawyer itu harus banyak relasinya. Artinya dia kalau tidak mempunyai relasi, berat dia untuk dapat perkara. Nah, saya ini kan memang dari sejak mahasiswa sudah jadi aktivis. Jadi aktivis HMI, aktivis Menwa, aktivis Senat, aktivis macam-macam saya tangani, ikut.
ya sampai ikut Kahmi, ada lagi aktivis di alumni asrama, alumni perguruan tinggi, saya ikutin semua. Nah itu semua komunikasi itu saya bangun ya dengan banyak komunikasi dan saya banyak jaringan. Artinya kita sudah punya nama gitu loh dengan komunikasi. Nah, apalagi saya punya pengalaman di DPR, saya sempat cuti juga, cuti. Ketika saya jadi DPR itu tahun 2009-2014 kan saya cuti, jadi advokat. Nah, akhirnya saya lebih fokus pada politisi. Nah, di situ. Tapi begitu pensiun saya kembali lagi jadi advokat. Nah, kalau akhir-akhir ini yang apa Pak? Kasus yang menonjol yang Pak Irman tangani apa? Akhir-akhir ini saya lebih fokus ke arah sosial ya Mas ya. Sosial artinya saya sekarang tim hukum di kasus PIK 2 itu ikut ke PIK 2 bersama teman-teman LSM. Yang terakhir saya kasus Edi Mulyadi tahu kan? Edi Mulyadi Jimbongana, saya koordinator tim hukumnya Edi Mulyadi. Terus kasus ulama yang dituduh terorisme, Ustadz Farid Ogbah dan kawan-kawan, mereka dituduh. Nah saya itu sudah berapa bulan terakhir ini saya timnya. Alhamdulillah kami berhasil itu. Edi Mulyadi itu dituntut 9 tahun oleh jaksa, diproses cuma 7 bulan. 7 bulan. Jadi artinya memang lebih berkiprah kepada sosial. Ada perkara-perkara yang bisnis, apalagi kita udah tua ya, jadi lebih sosial itu banyak. Cuma saya nggak bisa satu-satu lah. Ya, Pak Irman, akhir-akhir ini kan profesi advokat banyak disorot ya. Ada advokat yang terlibat dalam kasus suap menyuap, itu ada beberapa. Kemudian ada juga yang dianggap melanggar etika sehingga sampai sumpahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ini di dunia advokat ini? Ya inilah sebenarnya itu kan si Rasman sama itu kan dipecat oleh Mahkamah itu memang atas putusan Dewan Etik dari KAI ya. Mereka memang itulah kalau jadi advokat jangan terlalu arogan. Artinya terlalu arogan, overacting gitu loh. Sehingga melanggar kode etik. Nah ini yang perlu dihati-hati gitu loh. Apalagi dia sudah masuk ranah contempt of court, menghina peradilan. Itu di dalam kita itu sangat dilarang sekali itu. Contempt of court itu bahaya. Lagi sampai menginjak-injak meja pengadilan ya. Sudah. Teman-teman itu karena memalukan organisasi gitu loh Mas. Sehingga makanya kalau di KAI itu dia kita alhamdulillah ya lawyer-lawyer KAI itu sampai sekarang ini belum ada yang tersandung KPK. Sampai sekarang Kongres Advokat Indonesia itu sampai sekarang belum ada advokatnya yang tersandung KPK. Yang lain itu banyak kok, dari Peradi banyak banget, hampir rata-rata yang tersandung KPK itu advokat Peradi. Nah, Pak, ini juga menyangkut organisasi advokat. Banyak yang mengatakan organisasi advokat itu terpecah-pecah dan nyaris tidak bisa disatukan sebagai single bar lagi, itu nggak mungkin. Seperti apa Pak itu? Ya sebabnya dulu kenapa? Karena yang mau menjadi pemimpin di advokat itu banyak sekali, ambisius. Pertama itu ya.
pingin banyak sekali teman-teman tuh ambisi untuk menjadi pimpinan organisasi advokat. Ya. Dulu Peradi, sebelum Peradi itu ada namanya KKAI, Komite Kerja Advokat. Nah, saya salah satu timnya itu. Ya. Saya waktu itu mewakili PHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, membentuklah namanya Peradi. Ya. Nah, Peradi ini dibentuk dalam rangka untuk menyambut undang-undang advokat, yaitu yang namanya wadah tunggal. Ya. Nah, ketika dibentuk Peradi, yang didirikan oleh 8 organisasi advokat, ya. Nah, saudara Oto Hasibuan ini sesuai dengan amanat undang-undang itu harus melaksanakan kongres 2 tahun setelah berdirinya organisasi ini. Itu perintah undang-undang. Tapi saudara Oto Hasibuan tidak mau melaksanakan kongres. Nah, sampai pengacara senior kita, Bang Buyung, Adnan Buyung Nasution, itu menegur Oto Hasibuan supaya melaksanakan kongres. Ya. Karena dia dulu diangkat oleh 8 organisasi advokat, bukan dari para advokat. Ya. Nah, perintah undang-undang itu, ketua umum Peradi itu harus dipilih oleh para advokat, bukan organisasi. Artinya oleh anggota. Ya. Gitu. Nah, Oto Hasibuan gara-gara dia tidak mau itu, Ya. maka Bang Buyung melaksanakan kongres. Ya. Didukung oleh 4 organisasi, yang didukung oleh IKADIN, didukung oleh IPHI, didukung oleh Himpunan Advokat Syariah Indonesia, didukung juga oleh HAPI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. Sehingga 8 organisasi ini yang 8 sana pihak ke Peradi, yang 8 organisasi pihak ke KAI. Ya. Nah, Bang Buyung lah berdirinya KAI, akhirnya ditunjuklah pecah, Peradi itu jadi pecah. Cuman Bang Buyung tidak mau menamakan Peradi, tapi menamakan Kongres Advokat Indonesia dengan ketua umumnya Indra Sanul Lubis. Oh. Nah, itulah akhirnya berdirilah sampai sekarang. Berdirilah ada Peradi, ada KAI. Cuma ujung-ujungnya sekarang timbul kayak sudah menjamur organisasi advokat itu. Bahkan menurut data dari Mahkamah Agung ada 90 organisasi advokat sudah. Nah, Pak, ini menarik. Banyak yang ingin mendirikan dan menjadi pimpinan, menjadi ketua. Sebenarnya apa, Pak, motivasinya? Apakah mengejar prestis gitu atau popularitas, atau memang ada dampak profesionalnya? Artinya ada dampak bahwa itu akan justru orang-orang itu, para klien-klien itu akan mencari siapa pengacara yang top. Wah, top itu di ketua umumnya. Iya. Otomatis Oto Hasibuan itu dikejar-kejar para klien sekarang ini. Dia banyak sekali kliennya kan, karena dia ketua umum Peradi. Artinya di situ top leader gitu loh. Iya. Gitu. Begitu juga dulu Indra Sanul Lubis. Indra Sanul Lubis itu banyak sekali perkaranya, karena dia ketua umum kan. Gitu. Artinya itu yang dikejar orang. Maka memang advokat ini dia ingin tampil, dia ingin menonjolkan diri gitu loh. Gitu loh, Mas. Artinya memang mereka tuh maunya ingin menonjolkan diri gitu loh. Itu tampil. Makanya orang kalau jadi advokat selalu berdekat-dekat dengan media massa, dekat-dekat dengan para terutama insan pers lah. Nah, saya kira profesi apapun supaya dikenal klien, nasabah atau apapun namanya, itu pasti akan melakukan itu. Hanya mungkin
apakah caranya itu dianggap baik atau tidak. Nah, menurut Pak Herman, bagaimana caranya seseorang yang menjadi advokat, profesi advokat, supaya dikenal publik dan banyak apa ya permintaan untuk membantu itu, apa yang harus dilakukan selain jadi ketua organisasi tadi? Iya, selain itu ya profesionalisme. Nah, Artinya seorang advokat itu bisa menunjukkan dia seorang profesionalismenya, maka akan dipilih oleh klien. Artinya dia mampu membela klien gitu loh. Mampu membela klien. Itu akan ditonjol, dilihat oleh masyarakat. ya, Baik masyarakat atas, bawah, menengah, itu akan melihat kita, siapa kita. ya, Maka ketokohan seorang advokat itu memang sangat diperlukan, menjadi figur seorang advokat itu. ya, Jadi kalau dia nggak tokoh, itu sulit dia dapat kliennya. ya, Maka itu. Tapi memang ada akhir-akhir ini, saya juga kaget kayak yang kasus pengacara yang suap hakim 60 miliar di PN Selatan itu ya, pengacara tidak ya, terkenal, si Robert itu. ya, Tahu dia tampil menjadi ya, pengacara besar dengan gaya hidup mobil mewah, Ferrari segala ya, macam. Waduh, itu saya baru tahu itu. ya, Baru tahu tuh. Saya ini sudah 30 tahun lebih jadi lawyer, baru tahu yang namanya si Robert itu. Suami istri ditangkap ya, sama kejaksaan itu yang menyuap ya, 60 miliar itu. ya, Nah ini bahaya juga gitu loh. Artinya memang ya, ada lawyer-lawyer yang diam-diam, yang tidak vokal, tidak ini, tapi dia ya, jago lobby, jago bermain di dunia. Jadi ya, dia masuk dalam dunia peradilan, mafia ya, peradilan itu. ya, Itu. Jadi mafia ya. peradilan itu ternyata sekarang ini banyak oleh profesi-profesi advokat yang tidak terkenal. Tapi sebagai ini Ya. ketahuan itu setelah ditangkap KPK itu. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat, April 2025. Membahas mengenai pengaruh Bank Emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak Koperasi Merah Putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret, peran partai PAN lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Ya, ya, Pak Herman. Nah, sekarang bagaimana menyeimbangkan antara bahwa advokat tentu harus mendapat apa ya, mendapat jasa, mendapat penerimaan lah ya, dapat uang yang memadai, tapi tanpa harus melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti terlibat suap dan sebagainya. Jadi gini, kalau saya ya, itu ada namanya kontrak kerja antara pengacara, advokat dengan klien gitu loh. Ya. Berarti itu ada standarnya, ada standar profesionalismenya di situ. Nah, disitulah kita dapat fee dari situ, Ya. dari standar-standar kontrak kerja gitu. Artinya memang itu tergantung dianya sendiri, artinya tergantung advokatnya sendiri. Ya. Ya, kalau saya, ya insya Allah kalau nama saya udah cukup baik di dunia lawyer ya, dan udah banyak dikenal orang bahwa saya seorang advokat. Maka saya dalam perjalanan karir sebagai advokat saya nggak pernah kekurangan klien, ada saja. Karena nama kita tadi udah tercatat baik gitu di dalam dunia lawyer. Gitu. Ya, Pak Herman, kita kan pernah punya lawyer-lawyer yang saya kira cukup berhasil ya, pasti juga income-nya juga tinggi, tapi namanya cukup baik. Jadi misalnya ada Adnan Buyung Nasution, ada Haryono Citrosubono, ada Yap Tian Hin. Nah, bagaimana tokoh-tokoh besar ini bisa menjalani profesinya sukses, dikenal, bahkan
dianggap berjasa pada masyarakat luas, tidak hanya pada klien mereka sendiri, tapi punya idealistis, berani berjuang dan sebagainya, tetapi juga tetap aja bahwa dia berhasil dari segi profesinya. Ya itulah tadi saya bilang, ketokohan itu sangat menentukan keberhasilan seorang advokat. Bang Boyong itu udah internasional dia. Ya. Jadi kalau dia buka kantor advokat tuh bodoh, jangankan klien lokal, klien luar negeri pun udah lari ke dia gitu loh. Jadi Boyong itu adalah perintis corporate lawyer pertama kali di situ Bang Boyong. Dan dia banyak sekali klien-klien luar negeri itu lari ke dia semua. Ya. Ya. Begitu juga Haryono Ciptoro Subono. Banyak sekali kliennya. Karena dia nama dia tadi, dan dia memang profesionalisme menangani, menjalankan advokat. Jadi kalau dia profesionalisme, ya terkenal baik dan ini berani gitu, itu kliennya pasti akan mengalir, Mas. Tidak perlu dia menyuap, tukang sogok, hakim, polisi, segala macam, nggak perlu. Dengan ketokohan dia sudah bisa menjaga wibawa itu. Dan saya sangat yakin polisi pun segan sama dia. Jaksa pun segan sama dia. Siapa yang berani minta uang sama Bang Boyong? Coba ada yang berani nggak? Berarti minta uang sama Yapti Amhin. Berani nggak? Nggak berani itu. Kepolisian kejaksaan itu. Langsung dilabrak dia. Iya. Itu memang ketokohannya, kewibawaannya advokat itu Mas. Oh iya, kalau udah Anda gebrak-gebraknya aja. Beliau membela jenderal siapa itu dulu, letnan jenderal siapa itu, pada takut semua. Jaksa polisi segan sama dia. Baik. Nah, itu kan biasanya yang advokat-advokat dengan nama besar itu kan juga membela masyarakat kecil, kadang-kadang juga dengan prodeo, dengan semacam itu, tapi dia tetap aja klien-klien besarnya juga banyak. Gimana menyeimbangkan itu, Pak? Saya membela ulama, saya membela Edi Mulyadi, saya membela masyarakat PIK 2 itu tidak dibayar, speser pun nggak dimalas uang. Ya. Dan kehidupan ekonomi saya nggak ini kok, malah ada aja kok. Artinya gini, Pak. Kita ngambil falsafah agama. Artinya apa yang kamu keluarkan itu aku akan ganti gitu loh. Ya. Jadi kalau orang Islam itu mengeluarkan infak, sedekah dan zakat, pasti Allah kembalikan uang itu. Nah, kalau saya falsafah agama itu saya pakai. Kalau saya membantu fakir miskin, kalau membantu para ulama dalam membantu para tokoh masyarakat dalam peradilan, membela keadilan, walaupun saya tidak dibayar dan saya mau asal tanpa dibayar, Allah akan ganti. Iya. Ini prinsip hidup saya. Yakin. Iya. Luar biasa. Nah, Pak Herman, begini, advokat bekerja bersama-sama atau paling tidak bersinggungan atau berkorelasi dengan penegak hukum lain, apa polisi, apa jaksa, apa hakim. Nah, dalam hubungan itu tentu advokat ada etika, yaitu pantang misalnya soal suap menyuap. Tetapi kan harus tetap menjaga hubungan profesional yang baik, Pak. Nah, itu caranya seperti apa? Kalau tidak pragmatis. Iya, saya alhamdulillah ya. Saya kan salah satu wakil ketua umum Kongres Advokat Indonesia. Saya adalah
bidang diklat ya, pendidikan advokat ya. 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 Jadi banyak murid-murid saya. Si Rasman itu murid saya tuh. Si Firdaus itu murid saya tuh. Saya yang didik dia jadi advokat. Iya, 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 iya. Jadi banyak orang-orang yang saya didik. Saya udah ratusan ya, bahkan ribuan yang didik orang. Iya. Iya. Ya artinya apa? Saya komunikasi dengan pimpinan lembaga, ya. Saya dengan Kejaksaan Agung, dengan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, kami membangun komunikasi, Mas, di organisasi advokat. Kemarin kami kongres di Bandung, KAI, alhamdulillah tuh dihadiri Ketua Mahkamah Agung, Menteri, ya, petinggi Polri, Kapolda, semua hadir, gubernur, ya coba bayangin aja. Artinya kita nggak perlu main suap-suap aja, juga kita mereka membangun komunikasi itu, dengan membangun jaringan baik dengan para petinggi negeri, kita insya Allah ada aja jalan keluarnya, Mas. Ditolong pun tanpa bayar sama mereka ngerti juga bantuan, gitu loh. Itu yang penting, bagaimana cara komunikasinya kalau menurut saya. Membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian gitu. Pak Irman, ini kan juga banyak generasi baru yang akan masuk dunia advokat. Selain mereka belajar teknis bagaimana menjalani profesi itu, pasti dia akan melihat contoh-contoh atau panutan yang bisa dilihat. Nah, menurut Pak Irman, apalagi Pak Irman sudah tadi ya mempersiapkan, mendidik banyak advokat. Yang kira-kira bisa di lapangan ini bisa disebut sebagai pantas untuk diikuti gitu Pak. Untuk dari generasi muda yang pengen masuk itu, tokoh-tokoh itu siapa misalnya yang sekarang ada? Kalau tadi kan nama-nama itu sudah tidak ada, Adnan Buyung, Yap Yamhin, Haryono dan sebagainya. Tokoh-tokoh advokat sekarang ini memang hampir sulit ya kalau kita data ya. Kenapa? Karena memang mereka banyak tokoh advokat tidak lepas dari mafia peradilan gitu loh. Tapi insya Allah masih ada, Mas. Jadi teman-teman saya di pengurusan KAI, teman-teman di Peradi, yang senior-senior itu masih banyak. Walaupun nggak perlu saya sebut nama-namanya satu persatu, tapi masih banyak idealisme di dunia peradilan. Dan mereka menjauhkan dunia peradilan itu, mafia peradilan itu, suap, itu mereka jauhin semua. Apapun yang mereka tidak setuju, mereka tetap ngambil jalur hukum. Umpamanya perkaranya tidak naik-naik, laporannya tidak naik-naik terus sidang, tapi dia langsung bawa lapor ke Propam, langsung laporan, langsung Komisi 3, langsung akhirnya naik juga perkara itu. Saya ada beberapa perkara yang laporan saya tidak digubris oleh penyidik di Polda, saya laporin kemana-mana, akhirnya naik juga. Naik juga perkara itu. Artinya dengan upaya-upaya gigih kita sebagai seorang profesionalisme, itu akan jalan itu perkara. Perkara saya tidak pernah mandek, walaupun perkara pidana ya, kejaksaan, kepolisian gitu. Ya, baik. Pak Irwan, terakhir, ini situasi internal advokat sendiri kan boleh disebut tidak baik-baik saja karena organisasinya banyak, ya, mendisiplinkan anggota kelihatannya tidak begitu efektif. Sementara di luar dunia serba praktis dalam penegakan hukum, terjadi mafia peradilan. Nah, Pak Irman orang yang sudah lama menekuni dunia advokat ini dan pasti punya mimpi ideal supaya profesi ini punya marwah, dihormati. Apa saran Bapak? Apa yang harus dilakukan oleh
korps advokat sendiri dan juga apa saran kepada masyarakat, mungkin saran pada jajaran penegak hukum supaya profesi advokat ini benar-benar kembali menjadi bagian dari penegakan hukum dan keadilan. Jadi gini, memang kuncinya tegaknya keadilan, ya, tegaknya hukum di Republik ini itu tidak lepas dari tugas para advokat. Artinya apa? Advokat itu dia mempunyai andil besar untuk majunya penegakan hukum di negeri ini. Ya. Jadi kalau dia advokatnya rusak, ya pasti polisinya rusak, pasti hakimnya rusak, Ya. pasti jaksanya rusak, itu loh. Itu yang terjadi saat ini gitu loh. Nah, untuk ingin mengembalikan marwah peradilan yang baik, jujur, adil, penegakan hukum yang baik, jujur, adil itu yaitu dari para penegak hukumnya itu sendiri. Ya. Jadi advokat juga bisa berperan, tapi penegak hukum yang lainnya, polisi, kejaksaan harus ikut berperan juga. Nah, kalau polisi jaksanya juga nakal, ya advokat nakal, ya sudah susah itu. Jadi kalau kita mau ingin mencita-citakan bahwa peradilan baik itu, ya itu lembaga peradilan ini, terutama para penegak hukumnya, yaitu advokat kan sudah menjadi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim, itu. Yang kasus korupsi 60 miliar di Jakarta Selatan itu jelas cerminan penegakan hukum kita rusak. Tuh. Artinya apa? Memang walaupun undang-undang korupsi kita sudah ancaman semua, tetap aja tidak digubris oleh penegak hukum. Pak, ini paling akhir saya tiba-tiba punya pertanyaan begini. Terjadi penyuapan. Ada yang mau disuap para hakim, ada yang jadi perantara itu advokat. Tapi kan itu nggak bisa terjadi kalau nggak ada yang punya duit, Pak. Nah, kelihatannya dalam penanganan ini sementara sampai saat ini, Pak, ya, itu yang diproses itu kan juga di sana kan bukan orang yang punya duit, tapi kan juga petugas dari orang yang punya duit itu. Nah, kalau itu tidak sampai kena, ya itu kan akan nanti terjadi lagi, Pak. Bagi orang yang punya duit, nggak apa-apa duitnya hilang, tapi dia nggak apa-apa. Ya, gitu. Menurut Pak seperti apa memberantas ini? Artinya gini, itu saya itu membela Edi Mulyadi, ya, dari kepolisian, waduh itu perkara politik luar biasa, itu pesan sport luar biasa itu. Intimidasi, tekanan politiknya luar biasa gitu. Sampai di ruang sidang kita diserbu sama massa itu. Nah, kita berhasil, Mas. Artinya itu seorang advokat itu juga harus pintar, harus cerdas di dalam membuat pledoi-pledoinya, membuat pembelaannya, membuat jawaban-jawaban dalam perkara perdatanya, replik, duplik. Memang harus pintar. Jadi argumentasi hukum itu juga sangat menentukan, Mas. Orang nggak mungkin juga berani main suap, tapi kalau landasan hukumnya nggak kuat. Itu yang penting itu. Yang penting itu landasan hukumnya dulu. Jadi argumentasi hukum yang dibuat oleh seorang lawyer itu sangat menentukan keberhasilan membela perkara itu. Kalau dia nggak mempunyai kemampuan argumentasi baik, bagus, itu berat itu. Berat itu. Banyak advokat yang modalnya tukang suap doang. Ada itu yang bikin ininya jaksa, yang bikin ininya polisi. Nah, pengacara apaan ini, saya bilang. Kamu bikin sidang perdata, disuruhnya panitera bikin jawaban. Aduh, itu nggak benar. Ya, artinya seorang lawyer itu mempunyai kemampuan intelektualnya dan ilmu hukumnya juga harus kuat. Di dalam menguasai juga harus bagus, baik bahasa hukumnya gitu. Baik. Terakhir, Pak, yang tadi saya tanyakan itu adalah peran ini pihak-pihak yang punya uang yang akhirnya digunakan untuk suap itu, Pak. Bagaimana untuk
supaya itu tidak terjadi lagi? Jadi gini, itu tergantung di lawyernya itu, di advokatnya itu. Ya. Kalau dia advokatnya mempunyai moralnya baik, ya, dia tidak akan menyarankan untuk menyuap. Itu kaya raya gitu loh. Ya. Ya kan? Itu. Jadi dia harus berani bermain di hukum gitu loh. Ya. Bermain di argumentasi hukum, jangan otak nyuap saja, salah itu. Ya. Ya. Itu lawyernya. Kadang-kadang yang bikin tergiur itu karena permintaan dari kliennya juga. Nah, peranan lawyer itu kan, gak usah Bu, kalau tanpa uang pun ibu bisa menang Bu. Nah, kalau disarankan itu kan bisa. Iya. Kalau itu saya banyak perkara itu yang di PN Selatan kemarin itu kan ada salah satu hakim itu yang kena tangkap Kejaksaan Agung, itu salah satu hakim, ketua majelis hakim saya dia ngadilin perkara saya menang, gak perlu nyuap saya menang. Tapi itu juga dia ketangkap KPK Kejaksaan itu. Baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Hirman Kadir SHM, advokat senior yang sudah banyak pengalaman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar membantu baik advokat maupun penegak hukum yang lain, karena kita semua berkepentingan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi kepentingan seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Terima kasih Pak Hirman, sukses selalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025. Dengan topik mundurnya Profesor Hikmanto sebagai rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video